Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia berdasar Pancasila. Saya yang terkodrat sebagai Ketua Majelis Pancasila yang terwadah dalam Induk Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia atau disingkat PKRI, hanya sekedar mengingatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar Indonesia ini segera berdasar kepada Pancasila. Karena diakui maupun tidak diakui, suka maupun tidak suka, saat ini Indonesia ini masih berdasar kepada keyakinan pribadi, kelompok, dan golongannya saja. Dan Pancasila itu hanya sekedar dijadikan slogan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaannya saja. Bicara Pancasila, kita tidak bisa lepas dari Bung Karno yang melahirkan Pancasila, dan kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau bertiga inilah yang disebut dengan Tritunggal, Trimurti, dan Trisakti. Jadi Pancasila ini ya beliau bertiga ini manusia berbudi pekerti luhur, dan beliau bertiga ini adalah manusia sempurna di hadapan Allah Tuhan yang Maha Esa. Kalau zaman dahulu beliau bertiga ini bisa dikatakan sebagai seorang nabi atau rasul. Kemudian zaman wali bisa disebut sebagai seorang waliullah. Tapi zaman nabi wali itu tidak ada. Tapi beliau bertiga inilah yang bisa dikatakan sebagai orang mukmin. Karena orang Islam belum tentu mukmin, tapi kalau orang mukmin sudah pasti Islam. Dan beliau inilah yang terkodrat sebagai penerus, ya, sebagai penerus yang melahirkan Pancasila. Terlahirnya Pancasila di Republik Indonesia ini. Dan beliau dulu ini terwadah dalam Perintis Kemerdekaan Indonesia, disingkat PKI, ya, karena dulu belum Republik Indonesia, sebelum merdeka. Dan Indonesia itu terlahir, yang melahirkan adalah lembaga negara atau induk lembaga negara Perintis Kemerdekaan Indonesia, yang sidangnya pada tahun 1912 itu di Kraton Demak, yang menghasilkan sebuah deklarasi bernama Trisandi Gajah Kencana. Nah, Trisandi Gajah Kencana itu bisa diartikan ya tiga orang ini yang akan membawa Indonesia ini menjadi gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, seperti masa kejayaan Patih Gajah Mada. Kemudian Trisandi Gajah Kencana bisa diartikan pula bersinerginya antara umaroh dan ulama demi kemaslahatan umat. Jadi bicara Pancasila tidak bisa lepas dari beliau ini. Nah, kemudian saat ini Indonesia dengan berjalannya waktu, ya, sejak kemerdekaan seolah-olah Perintis Kemerdekaan Indonesia seolah dilupakan, ya. Kemudian
Padahal itu induk lembaga negara yang melahirkan Indonesia, tapi terlupakan oleh anak bangsa Indonesia ini, terutama oleh para penyelenggara negara dan para pelaku politik itu. Dan kemudian berjalannya waktu dan atas kehendak Allah Tuhan yang Maha Esa juga, yang dulu PKI, kemudian karena Partai Komunis Indonesia yang singkatannya sama berkhianat, sehingga PKI dirubah menjadi Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pada kenyataannya setelah berubah menjadi Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, induk lembaga negara ini salah, ya, salah memposisikan dirinya justru menjadi sebuah organisasi. Nah, dengan demikian saya yang sekarang terkodrat sebagai seorang ulama yang ahli di bidang keilmuan tentang Pancasila sudah didaulat oleh para sepuh PKRI untuk segera meluruskan keberadaan induk lembaga negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia ini agar kembali ke marwahnya gitu. Terlepas dari itu, kembali lagi tadi Indonesia perlu berdasar Pancasila, karena Pancasila sejak dilahirkan oleh Bung Karno dan dibidani oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu seolah masih berada di inkubator, jadi belum mampu terbang mengangkasa untuk menghapus penjajahan di atas dunia ini. Nah, makanya sudah saatnya sekarang ini pemerintah sebagai penyelenggara negara yang dipimpin oleh Insinyur Joko Widodo, yang alhamdulillah sudah didampingi oleh ulama di bidang keilmuan tentang syariat agama apapun, ya, yaitu Kiai Haji Habib Lutfi. Beliau adalah guru saya, junjungan saya, panutan saya. Jadi ulama di bidang keagamaan sudah mendampingi Insinyur Joko Widodo, karena Insinyur Joko Widodo ini sudah terkodrat untuk segera membawa Indonesia ini benar-benar menjadi mercusuar dunia. Nah, dan kemudian didampingi oleh ulama besar atau imam besar bukan hanya Indonesia tapi dunia, karena beliau sudah terkodrat sebagai ketua ulama sufi sedunia, yaitu Kiai Haji Habib Lutfi. Jadi sudah, kemudian ulama di bidang keuangan Joko Widodo sudah didampingi oleh Ibu Sri Mulyani. Di bidang ketahanan dan pertahanan nasional sudah didampingi oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi kita ini sudah benar-benar ulama-ulama sudah bersinergi dengan Insinyur Joko Widodo sebagai RI 7, ya, Presiden ke-7 di negara Republik Indonesia. Nah, kemudian saya yang sudah terkodrat sebagai ulama di bidang keahlian tentang Pancasila, saatnya juga mendampingi beliau. Tapi saya yang sudah berbagai macam cara untuk berusaha merapat kepada RI 7 selalu masih mendapat kendala, ya semuanya tidak boleh disalahkan karena memang belum kehendak Allah Tuhan yang Maha Esa saja supaya berjalan sesuai kodratullah aja. Bicara Pancasila, Pancasila tidak bisa dijabarkan oleh profesor, doktor, ya, keahlian di bidang apapun itu tidak bisa, tetapi harus dijabarkan oleh orang yang benar-benar terkodrat sebagai putra sejati yang memahami apa yang ada di dalam jiwa Pancasila ini. Pancasila ini beliau bertiga ini. Jadi harus yang benar-benar memahami apa yang ada di dalam jiwa ketiga manusia luhur ini. Untuk itu saya bukan berarti di sini maaf guru saya Habib Lutfi tidak mampu menjabarkan itu, tidak. Tapi karena Habib Lutfi bukan terkodrat untuk menjabarkan itu. Tapi Habib Lutfi ini untuk mengayomi seluruh umat manusia di dunia ini, kalau berdasar syariat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya beragama dan berstatus sosial, ya kiblatnya Habib Lutfi ini. Tetapi Habib Lutfi sendiri tidak menginginkan sekarang dunia ini berada dalam peradaban
lama, yaitu peradaban berdasar keyakinan agama apapun. Tapi saatnya kita ini masuk ke peradaban baru berdasar Pancasila. Jadi mungkin itu yang perlu saya jelaskan, saya paparkan. Kenapa saya sudah mulai mengunggah video-video untuk supaya dipahami oleh anak bangsa Indonesia, utamanya oleh penyelenggara negara. Ya, pemerintah itu hanya sebagai penyelenggara negara saja. Pemilik negara sesungguhnya ya induk lembaga negara perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang harus segera kita kembalikan ke marwah yang sesungguhnya. Dan sekarang ini pengurus pusat yang masih diakui birokrasi, yaitu Sekjen PKRI, itu pun hanya terkodrat sebagai Sekretaris Jenderal. Ya, jadi ini semua sudah saatnya lah. Ya, kodrat irodat Allah Tuhan yang Maha Kuasa ini benar-benar sudah saatnya kita jalankan. Jangan memaksakan kehendak pribadi masing-masing yang mengatasnamakan Pancasila. Jadi sesungguhnya Pancasila itu kalau di dalam Al-Quran ada Taurat, Zabur, Injil, disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, Pancasila ini sebagai penyederhana untuk memahami seluruh keyakinan tersebut. Jadi kalau dikatakan ini sudah akhir zaman, yaitu akhir zaman peradaban berdasar keyakinan. Peradaban lama berdasar keyakinan. Saatnya kita masuk ke peradaban baru berdasar Pancasila. Mungkin saya sebagai ketua Majelis Pancasila yang duduk di induk lembaga negara perintis kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang secara de facto saya sudah ditunjuk oleh leluhur untuk duduk sebagai ketua Majelis Pancasila, perlu menyampaikan ini agar segera pemerintah ini bersimbiosis mutualisme dengan induk lembaga negara perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Insinyur Joko Widodo alhamdulillah sudah mengatakan kalau perlu lembaga-lembaga yang tidak mampu menjabarkan atau menjadikan Indonesia ini menjadi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya segera dihapuskan. Dengan demikian kembalikan saja segera induk lembaga negara perintis kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mungkin seperti itu beberapa kata-kata yang perlu saya sampaikan. Nanti saya akan memberikan wawasan-wawasan tentang Pancasila. Demikian, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia berdasar Pancasila, merdeka lahir dan batin.